Gak ada yang namanya tukang cukur itu jago. Loh, tukang cukur kan ada yang jago, Nggak yang ada. menang juara gitu. Nggak Kan ada. Selamat malam semuanya, selamat datang di podcast Tukang Cukur ya. Ya, kali ini bersama narasumber kita Ya. ada Mas Baba. Ya, bagaimana kabarnya Mas Baba? Alhamdulillah. Sehat. Ente gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat terus Mas Baba. Oke. Ya, nah, seperti biasa kita Mas Baba, kali ini kita mau ngomongin customer ya. Jadi banyak banget dari kita kan tipe-tipe customer yang sering kita hadapi gitu. Sebelumnya kita perkenalkan dulu ya, Mas Baba ini dari mana dan jam terbangnya sudah berapa lama ya? Oke, Mas Baba sendiri udah berapa lama jadi tukang cukur? Kalau jadi tukang cukur itu kurang lebih 16 tahun. 16 tahun? 16 tahun. Selama 16 tahun ini sudah kemana aja? Di barber mana aja atau? Oh, awal gabung itu gua di barber Montana. Yang sekarang tuh ownernya ya Harper. Oh gitu. Bos Ono Surono. Jadi Harper itu sebelumnya tuh Montana. Oke. Terus Montana ini berdiri tahun berapa Mas Baba? Kalau nggak salah sih ya 2014 ya. 2014, 2015 lah. 2014 kayaknya. Iya, berarti kurang lebih ada 10 tahunan ya. Kurang lebih segitulah. Tapi gua sempat juga di Bali ya. Oh, pernah di Bali? Sempet di Bali. Jadi tukang cukur juga, Bro. Di Bali berapa tahun, Mas Baba? Di Bali tuh nggak lama gue di Bali. Nggak lama. Cuman sebentar doang. Berarti nyukurin bule-bule, turis-turis. Iya, bule-bule tuh istilahnya paling gampang ya kalau nyukur orang bule Mas sebenarnya. Justru orang bule malah lebih gampang. Lebih gampang Dibanding orang kita sendiri. dibanding orang kita sendiri ya, maaf ya. Kadang pengen model ini itu dia kagak ngeliat bentuk kepalanya tuh, Bro. Ada yang miring kanan, miring kiri, ada benjolnya. Iya juga sih. Terus sama mukanya kadang, ya kan? Muka nggak pas, pengen model, lo ya, nggak pas banget gitu. Nggak pengen. Maksudnya gimana? Kok muka nggak pas sih? Misal mukanya lecek ya kan, pengen model yang mantep banget gitu, yang kayak di artis-artis dah gitu kan. Kebanyakan kan gini, Bro, kebanyakan nih customer nyebutin modelnya tahu nih, misalkan bang gua minta di mohawk gitu kan, itu dia nggak tahu tuh model mohawk gimana. Lah, bagaimana ini? Dia nggak tahu, Bro. Ini kita bikin ini mohawk, sudah jadi kaget. Kok begini? Nah, itu salahnya. Makanya kita nih yang namanya tukang cukur, itu harus kita kasih edukasi dulu. Kita harus kasih tahu dulu. Bro, sorry nih, tapi lu tau kan modelnya itu gimana? Misalkan nggak tahu Mas, oke nih gue jelasin. Gini loh Bro, ini model ini begini, ini begini Bro. Gitu, jangan langsung kita babat aja. Itu soalnya pengalaman gue juga. Gitu. Biar nggak salah paham juga intinya. Betul. Soalnya gini juga sih Bro ya. Kalau untuk customer, kalau gua nih ya, misalkan gini, Bro, gua minta di kosongin ya, kosong. Kosongnya customer tuh kebanyakan tuh bukan kosong di fade, tapi masih ada rambutnya sedikit. Kayak misalkan pakai 0,5, itu mereka sebutnya udah kosong. Kalau kita pribadi kan beda. Kosong itu berarti 0 dong. Iya, bener ya, di fair atau di saver kan. Nah, itu bedanya Bro, makanya tuh customer kita harus jelasin. Biar atau pemahaman gitu ya. Betul, kalau kita mah pasti ya namanya tukang cukur ya pasti paham ya, 0 itu ya pasti 0. Kalau customer kan nolnya dia tuh 0
yang masih ada rambut-rambutnya itu udah dibilang nol. Gitu. Itu yang sering terjadi salah paham. Betul, sama istilahnya dia nyebutin nama modelnya, tahu nih, bang gua minta French crop, bang gua minta apalah tetek bengek segala macem, kagak tahu darinya. Jadi tahu modelnya doang tapi nggak tahu Bentuk model nggak tahu. Makanya kalau gua ya, kalau gua nih ya, tekniknya gua, bro mau model gimana? Model gini bang. Yang kayak gimana ya model gini? Nggak tahu bang. Oke, saya jelasin. Gini bro, ini model gini. Baru paham. Kayak misalkan kan kebanyakan anak sekarang kan minta 2 jari. Terus fat. Gua lagi tren tuh fat, ya kan? Low fat. Low fat, bang. Bang di fat ya. Iya. Dia nggak tahu tuh di fat itu kan. Kita bikin ini. Oh, sampai kelihatan kulit kepalanya nih, sampai tulang-tulangnya kelihatan. Langsung habis. Kaget kan? Bang, kok gini bang? Lah mintanya di fat. Iya. Ya kan? Nah itu bro, kebanyakan tuh ya dari sisi lainnya tuh customer sebenarnya korban model ya. Korban model. Tahu, wah denger dari temennya nih kadang, kebanyakan juga gue ngalamin juga. Bang, model ini apa? Mohawk. Nyebutnya aja udah sama Mohawk, ya kan? Gue jelasin. Mohawk itu ada yang 2 atau 3 jari. Ini nongolnya habis nih. Kaget deh. Bang nggak jadi bang. Nah emang kenapa? Ya saya tadi tahu dari teman saya. Model Mohawk. Nah itu salahnya. Jadi kebanyakan tuh customer tuh ikut-ikutan. Dan itu juga dia tuh enggak, sebenarnya mau barbershop, mau pangkas rambut itu kan di depan mereka kan kaca gede bro. Iya. Ngaca itu. Gue nih batasnya gimana ya? Harusnya diserahin tuh sama tukang cukurnya. Iya. Jangan keras kepala gitu bro. Emang sih dia bayar. Iya. Cuma kan namanya lo datang ke barbershop atau ke pangkas rambut kan pengen ganteng. Iya. Bukan pengen jelek. Iya pasti. Jangan maksain. Pala lu peang. Minta gradasinya halus banget. Yang ada udah kayak sawah berundak tuh. Maksudnya PR banget. Coba dah lu. Maksudnya disesuaikan sama kepala si customer sendiri gitu ya. Ini kepala saya tuh begini gitu ya. Iya. Harusnya jangan dibikin fat atau jangan dihabisin gitu ya. Gini. Terserah abangnya aja nih. Gimana baiknya? Saya pantasnya gimana bang? Kan kita jelasin. Gitu. Nih bro, lu pantasnya nih model gini bro. Kan gitu. Ini kan kebanyakan kadang ada yang kekeh juga sih. Bang, kok model ini bang? Ini kita udah jelasin nih. Ini enggak bang, nggak apa-apa, aku coba. Wes, babat. Itu. Nanti kalau terjadi salah, kan kita tinggal balik ya. Iya. Kan tadi di awal gue udah bilang. Kan gue udah jelasin. Kita nggak salah bro. Gitu. Makanya nih buat tukang cukur yang terkenal, yang udah mahal lah dibayarnya, pasti sama ngerasain kayak kita dapat customer yang ini tapi dipaksain. Karena apa? Karena dia udah terkenal, masa nggak bisa, kan malu. Bener ya? Pikiran customer begitu. Masih bro, gini. Kalau ini dalam hati customer, kan bayarannya mahal, masa nggak bisa nih model gini nih. Gitu ya. Kan gitu. Ya sebenarnya paling ini emang lika-likunya tukang cukur itu cuma di customer kok. Kebanyakan dari customer sendiri. Terus nggak ada yang namanya tukang cukur itu jago. Loh, tukang cukur kan ada yang jago, yang menang juara gitu. Nggak ada. Sama aja bro semuanya. Sama bagaimana, Pak? Ya kalau menurut gue ya sama aja, nggak ada yang jago. Model rambut gitu-gitu aja. Model rambut gitu-gitu aja. Kan ada yang tren-tren terbaru gitu. Iya, tren terbaru nih, misalkan nih ya. Ada customer nih. Nyukur di barber yang mahal. Pokoknya lo tau lah barber yang mahal. Harganya mahal. Nyukurnya lama. Terus? Itu gue pernah ngalamin bro. Gue cukurin customernya. Hasilnya sama. Jam pengerjaannya beda, harganya beda. Hasilnya sama bro. Kan dia udah jago. Hah? Di mana jagonya?
Ternyata di tempat cukur yang mahal pun hasilnya sama aja. Sama aja. Cuman apa? Main produk bro. Lo pakein pomade. Tujuannya untuk Biar kelihatan modelnya stylingnya tuh bagus. Tapi kalau nggak dipakein produk itu sama aja. jadi untuk apa ya? Menutupi gitulah ya. Menutupi kekurangannya. Menutupi ya. Maksudnya Sorry nih ya, yang gue lihat-lihat ya di YouTube di apa gitu ya. Bukan gue enggak. Gue cuma mikir hasilnya sama aja kayak cukuran gue. Hah? Sedangkan gue pernah nyukurin customer dia, yang pernah nyukur di tempat dia. Tapi customer bilang apa? Gila bro, gue di sono nih begini nih sejam setengah lebih bro, bayarnya segini. Lu nggak ada 30 menit. Nyukur lama-lama kasihan bro, orang duduk. Iya sih, nggak semua orang punya waktu banyak gitu. Betul. Misalkan lu nih, lu udah kebiasaan nyukur lama, langganan lu datang, Mas Gung, cukur nih, tapi buru-buru nih. Sanggup gak lu? Karena lu udah terbiasa nyukur lama, minta buru-buru. Pasti lu bingung dong. Lu nggak tahu gimana nyukur buru-buru. Gue biasanya santai, gue gini. Kan speed tukang cukur kan beda-beda bro. Benar gak? Jadi ada yang cara nyukur itu cepet banget. Tapi kan hasil percuma juga nyukur lama, hasilnya sama aja main cepet. Iya sih, ya intinya speed itu penting banget ya. Penting banget. Kesian kalau yang orang udah umur bro, aki-aki nyukur. Hampir setengah jam lebih nih, dia udah begini nih, udah gigil nih. Gimana lo? Kalau dia mati di tempat di kursi gimana? Karena kelamaan nyukur, lah ya disalahin. Orang meninggal loh di barber, jangan-jangan buat tumbal tuh, padahal kagak. Dia sakit pinggang ya kan, karena kelamaan dia kagak kuat tuh, modar. Gitu. Jadi di tengah-tengah bro, jangan terlalu lama, jangan terlalu cepat. Kalau gua pribadi, misalkan walaupun gua nyukur agak, ya bisa dibilang gua agak cepat ya. Cuman kan gua pasti bilang dulu ke customer, bro, aman gak nih? Aman bang. Oh yes. Tapi kalau bang masih kurang, gua masih lanjutin. Enggak sembarangan gua nyukur, selesai enggak. Kalau gua pasti gua tanya, bro aman gak nih? Cukup gak? Wah cukup bang. Oke, udah selesai. Gitu bro. Tapi kalau ngomongin durasi tadi ya, speed tadi ya, Mas Baba, speed yang normalnya orang nyukur tuh berapa menit kalau dari Mas Baba sendiri? Kalau sebenarnya kan ada durasinya yang sebenarnya. Kalau yang gue tahu nih ya, kalau gue tahu ya, gue pengalaman gue di barber 1, barber 2, barber 3 itu kan beda-beda bro. Tapi kebanyakan tuh mereka paling ngasih itu antara 45 menit ya. 40 menit tuh 45 menit ideal banget. Udah ideal banget. Kebanyakan ya yang gue tahu ya. Tapi gue nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Bikin gue bete terlalu lama. Oh gitu. Iya sih, terlalu lama ya. Kita juga bete ya. Iyalah. Ini apalagi nih yang ini perasaan dari kiri udah, kanan udah, depan udah, apalagi. Misalkan gini nih, nih pengalaman gue ya. Gue ya kalau masalah komplainan pasti lu ngalamin, bener gak? Ya pasti sih kan. Pasti. Gue juga pernah ngalamin. Tapi nih hampir 90% yang komplain gue itu bukan customer. Nah, terus siapa kalau bukan customer? Teman kerja. Ini beda lagi nih ceritanya nih. Beda lagi. Ada apa dengan teman kerja? Gue pernah nih gabung. Baru gue gabung di barber nih. Gue tegur. Bang, kalau nyukur jangan cepet-cepet bang, katanya. Lah emang apa? Gue bilang. Ya santai aja bang, katanya. Ini kan barbershop, bukannya pangkas rambut. Jangan ngomongin masalah pangkas rambut, ya kan? Terus gue gini, oke bro, sekarang gini bro, kalau lu minta gue
nyukur agak lama, secara logika nih, gua bilang, nih tamu nih udah finishing nih, udah selesai nih ceritanya. Karena lu minta lama nih, gua ambil nih dikit-dikit rambut customer. Iya. Habis nggak? Diem masih. Sebaliknya lu biasa nyukur nih lama, disuruh cepet, bisa nggak? Diem. Makanya istilahnya cerita orang tuh beda-beda. Orang cukur tuh beda-beda, bro. Iya. Sebenarnya gini, enaknya gini loh. Sebenarnya gampang ya. Kayak lu mungkin Mas Gun pasti udah pengalaman juga, udah tahu dong. Misalkan nih orang mau minta nyukur model taruhlah cepak misalkan. Karena lu udah lama nih di bidangnya nih nyukur. Lu itu pasti nggak usah mikir terlalu lama. Lu pakai guard berapa nggak mungkin dong. Enggak lu sih. pasti langsung ambil set, hajar nih. Nih gua berapa nih, hajar lagi. Nah itu bedanya antara speed cepet sama speed lama itu. Bedanya karena kita tuh udah paham. Jadi ini kira-kira dikerjain tuh berapa lama tuh kita udah tahu gitu ya? Udah tahu, misal gini loh. Wah, ini nih yang minta model ini, kita ini udah paham nih. Kita udah tahu nih helai rambutnya, ya kan, terus bentuk tengkorak kepalanya, ya kan. Kita udah tahu pakai guard berapa dulu nih, biar cepet nih, ya kan. Udah tuh enak. Beda sama yang istilahnya ya mungkin yang baru ngeraba ya, pasti lama mikirnya tuh, bengong dulu, dibacain dulu tuh pala orang, dibacain komik-komik gitu ya. Karena apa, bukannya nyombong, kalau customer yang pandai, yang tahu bisa bedain tukang cukur lama sama tukang cukur baru, itu customer kadang tuh bisa merhatiin dari apa? Dari apanya? Cara kita main clipper nih. Dari main clipper aja customer udah tahu, udah paham cara main clipper, main ngambil gatset, babat, itu customer udah tahu di suhu nih. Beda sama yang kemarin sini lama tuh, bro. Tuh customer udah baru nih. Gitu. Itu pasti ada beberapa ya yang bilang begitu. Gue sempat kaget juga sih. Ya apalagi hari gini ya customer juga sudah pinter-pinter lah ya. Ya nggak sih, customer maksudnya udah paham lah. Oh kan karena sering lihat dari sosial media gitu. Jadi mungkin dia udah tahu lah berapa tipe-tipe tukang cukur yang nih kayaknya baru nih, ini kayaknya udah pengalaman nih gitu ya. Sebenarnya gini juga Mas Gun, kita harus udah punya rasa paham ya, pahamnya gini, lu jangan terpaku sama yang ada di sosmed, yang cara pengerjaan cukur rambut itu kan banyak tuh. Dia misalkan gini, dimulai dari ukuran ini, terus selanjutnya ini, itu kan belum tentu sama kita. Tamunya juga pasti beda, otak kita juga pasti beda sama dia. Kita namanya tukang cukur harus punya feeling sendiri. Begitu. Oh maksudnya kita jangan berpatokan sama tutorial yang ada di sosmed. Cukup kita tahu, paham aja gini. Oh ini model pompadour kayak gini ya, misalkan. Oh ini undercut. Oh ini tublok kayak gini ya. Tapi cara pengerjaannya pasti beda dengan feeling kita. Gitu. Kan gitu. Pemahaman kita beda, terus skill kita juga beda. Skill kita beda. Terus kondisi si customernya juga beda-beda. Pasti beda-beda. Ibaratnya gini nih, lo ke tailor, kang jahit, punya langganan, lo jahit sama langganan lo, bagus. Tiba-tiba nih tutup nih langganan lo ke tukang jahit yang lain, beda dong jahitannya. Iya beda. Sama halnya tukang cukur, bro. Oh sama aja ya, maksudnya setiap bidang jasa ya begitu ya. Iyalah. Dari tangan satu ke tangan yang lain pasti hasilnya beda. Ya beda. Bedanya kenapa? Ini kita kan juga beda. Feeling kita beda. Kan gitu. Bisa lo ikutin nih tutorial ya kan. Wah ini tutorialnya nih awalnya
ke trimmer dulu nih. Kalau lu ikutin nih, tiba-tiba nih bentuk kepalanya nih ada yang benjol nih, bingung lagi kan, sedangkan yang di tutorial tuh nggak ada benjolan. Oh iya, iya. Ayo. Gitu maksudnya. Dari situ, bro. Makanya jangan berpatokan pada tutorial-tutorial yang ada di. Betul. Kita cukup tahu aja untuk apa nama modelnya dong ya. Oh ini tuh lo kayak gini. Tapi kan cara kita ngambilnya gimana? Benar gak? Benar. Betul kan omongan gua? Betul banget ya, Mas Bapak. Banyak semua yang kita tonton di sosial media tuh pasti berbeda ya, karena customernya berbeda, terus feeling kita juga beda-beda gitu ya, Mas. Betul. Sebelumnya Mas Bapak ini dari mana ya? Pulau Sumatera atau dari mana ini? Kalau gue ini asalnya Betsun. Betsun apa tuh? Betawi Sunda. Oh, Betawi Sunda. Tinggalnya sekarang di mana Mas Bapak? Gue tinggal di daerah Pasar Minggu. Oh, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Jakarta. Jaksel, bro. Jaksel ya. Anak Jaksel ya. Jaksel, cuma pinggiran. Jaksel pinggiran. Mungkin dari Mas Bapak sendiri ada pesan-pesan yang ingin disampaikan untuk tukang cukur di luar sana, buat customer atau mungkin buat pemilik-pemilik barbershop ya, owner-owner barbershop. Dari Mas Bapak sendiri bagaimana? Pesan gue ini buat customer ya. Kalau untuk customer nih yang lagi ruwet nih otaknya, punya masalah, lu jangan datang ke barber dulu deh. Nunggu lu reda, baru lu datang ke barber cukur. Gitu, bro. Karena kalau dalam keadaan emosi, lu minta model A, udah dibikinin model A, itu pasti salah aja. Terus kalau untuk owner barbershop nih ya, kita ini sebagai barberman ya, istilahnya hairstylist. Sebenarnya nggak disebut hairstylist ya. Hairstylist itu sebenarnya tuh nyukur itu cuman pakai gunting doang, nggak pakai clipper. Oh gitu. Iya. Nih ibaratnya gini bro, kalau owner ke kita itu enak ya, kita pasti kerjanya juga enak, ikhlas, bener ya? Iya benar. Kasarnya gini bro, ya, misalkan nih owner nih, dia beli alat barbershop nih hampir jutaan nih, apa ratusan juta, gue nggak tahu ya. Tapi nggak ada tukang cukurnya, berjalan nggak kira-kira? Ya enggak kan? Enggak. Nah makanya ibaratnya kita semua nih ya, khususnya tukang cukur, itu bisa diibaratin tuh mesin uangnya owner di barbershop. Bener nggak? Bener. Iyalah, makanya buat owner tuh harus saling mengerti lah. Gitu. Jangan terlalu gimana ya, anggaplah kita ini temen. Jangan atau istilahnya jangan batasin antara bos sama kita nih anak buah. Jangan mentang-mentang gua nih owner, lu harus ikut aturan gua. Oke, wajar kita ikutin aturannya. Tapi kan kita yang paham masalah kerjaan kita sebagai tukang cukur. Iya, benar, benar. Owner kan nggak tahu, taunya kan gitu. Iya benar juga. Iyalah, yang tahu kita di lapangan bro. Kita yang kena mental langsung sama customer, ya kan. Kita yang kena cacian lah, apalah segala macam kan kita yang ngerasain. Bukan owner. Bukan owner ya. Owner. Kalau owner kan duit. Nih sebulan nih turun nih omset. Gitu. Dia nggak tahu kalau hujan bodo amat. Iya benar. Kan kita juga bingung juga tuh bro, ngadepinnya kalau misalkan kayak cuaca nih sekarang nggak nentu kan. Iya benar banget. Kadang sepi, istilahnya dapat sekian nggak enak juga. Terus buat dompet kita juga nggak enak ya kan, kurang. Ya karena gimana ya? Ya karena cuaca, karena rezeki juga bro. Ibaratnya kita jangan terlalu ini juga sih. Ya sedang-sedang aja lah. Itu bro. Ya pokoknya untuk owner nih
Ya saling paham lah, cincai. Jangan-jangan terlalu membatasi sama karyawan gitu ya. Iya, kita Lebih saling, memperhatikan atau lebih iya, deket aja gitu ya. betul. Anggaplah kita ini saudara, bro. Tapi duit nggak ada saudaranya. Intinya gitu aja sih, bro. Semahal-mahalnya owner punya alat cukur, barbershop, semuanya itu nggak ada manfaatnya kalau nggak ada tukang cukurnya. Betul banget. Nah, Betul banget. nih, terakhir nih ya, kalau gue pribadi, tukang cukur itu nggak rugi kehilangan satu customer. Tapi Nggak ada tapinya. Karena apa? Dia yang bakalan rugi. Karena apa? Mereka cari lagi tukang cukur, belum tentu pas sama potongan mereka. oke. Tukang cukur itu nggak ada yang rugi, bro. Sorry, bro. Lu jangan takut kehilangan customer lu yang udah puluhan tahun lu pegang, terus kabur, masalah sepele. Jangan khawatir. Kayak gua nih. Gua nggak ngaruh. Hah? Mau customer pergi atau Iya, nggak ngaruh. pindah ke Pindah ke lain? mana nggak ngaruh. Oke. Kita nih seni, bro. Kerja seni. Bekerja seni. Ya, istilahnya nggak usah khawatir lah. Untuk kehilangan customer yang ninggalin kita itu pasti bakal datang. Hilang satu tunggu 1000. Kan gitu. Iya, Ini benar. nggak usah lu kayak ketakutan banget ditinggalin customer yang, maaf nih ya, masih uang tipnya lah gitu. Mentang-mentang ngasih uang tipnya lumayan nih, saya enak udelnya aja tuh dia. Anjing, yang bener apa kerja? Sialan. Kata anjing coba. Iya, kadang-kadang ada aja customer Ada gitu. pasti ada, nggak mungkin enggak. Itu cuma masalah apa, ngasih uang tip misalkan gede banget itu udah saya enaknya tuh bacotnya. Nah, Kalau gua nggak bisa. karena lain cerita ya kalau udah ngomongin yang kasar-kasar gitu. Iya lah, kita nggak ngaruh kalau untuk gua mah nggak ngaruh, bro. Kalau gua emang sama customer ya, kalau orang Betawi bilang tuh gua cablak ya. Cablak ya. Gua cablak, kalau gua kata. Kalau kita nih sama customer kan enak nih nyukur, ngobrol bener gak? Iya benar. Set, mari ngobrol nih. Tapi kalau gue beda, bro. Nih misalkan nih customer gue ajak ngobrol nih, terus mukanya gini, cemberut ya kan kayak cuka tahun. Kalau gue tanya gini, bro, umur ente berapa? Sekian bang. Emang apa bang? Dia pasti nanya dong. Iya. Gue tuh pasti gue balikin, gue jawab loh. Muka lu tua. Bang gue gitu. Iya lo tua, muka lu nggak banyak senyum lo. Gitu. Pasti dia balik nanya, emang abang umurnya berapa? Umur gue segini. Abang awet muda. Nah itulah kuncinya. Kalau kita itu humoris, banyak canda, itu bikin awet muda, bro. Bukannya duit. Jadi murah senyum bikin awet muda ya, bukan duit ya. Bukan duit yang bikin awet muda. Senyum. Asal jangan senyum sendiri, bro. Gila lu, dibilang gila lu. Gila. Kalau gue sih gitu ya. Oke, teman-teman semuanya, demikian ya podcast kali ini. Sebelumnya terima kasih buat Mas Bapak yang sudah sharing-sharing. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Amin. Terus jangan lupa juga nih, buat yang nonton ini nih, kalau mau nyoba nyukur ganteng-ganteng ya, kita nih bisa. Ya, buat kalian yang mau cukur atau mau jadi tukang cukur, boleh datang langsung ke Harper Barber. Betul. Ini lokasi kita ada di Jakarta Selatan, di Jalan Durian Raya, Jagakarsa, Jakarta Selatan ya. Sama di MKV. Ada juga di cabang kita Muhammad Kapi 1. Oke, mungkin sekian dulu ya dari kita. Terima kasih buat Mas Bapak. Oke. Semoga sukses terus. Amin. Dan Selalu semangat. selalu semangat. Oke. Oke. Oke, thank you Mas Bapak. Oke, sip.